perempuannya bagus, tentu secara tidak langsung mendidik anaknya pasti jadi lebih hebat. Karena dia sudah tahu skemanya, dia sudah tahu frame-nya, bagaimana membentuk anak ini, apalagi kita harus sesuaikan nih dengan kebudayaan dan kebiasaan seperti sekarang. Biasanya perempuan kalau sudah berhasil, mereka juga sibuk untuk mengempower woman yang lain gitu. Karena mereka juga ingin bagaimana makin banyak perempuan-perempuan yang berhasil. Karena kalau perempuannya pinter, perempuannya bisa berbuat yang secara positif, otomatis ke bawah juga kan ke anak-anak yang di rumah. Artinya progres ini kan memberikan kesempatan dan kepercayaan yang semakin lebih lah untuk perempuan gitu. Ya kita juga nggak heran banyak juga perempuan-perempuan yang jadi pimpinan-pimpinan di politik kan, di parpol juga mungkin ya di parlemen. Halo, apa kabar perempuan yang ada di Indonesia? Saya Anggun Oktar ini akan menemani Anda di Perempuan Parlemen dan kita akan membahas terkait dengan profil-profil wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang ada di parlemen ini. Dan pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas atau berbincang-bincang bersama dengan Ibu Karmila Sari dari fraksi Partai Golkar Komisi 10 dan saat ini dia sedang bertugas di Dapil Riau. Nah pemirsa, bagaimana profil Ibu Karmila Sari? Berikut. Dr. Hajah Karmila Sari Eskom MM adalah anggota DPR RI terpilih dari daerah pemilihan Riau I pada pemilu 2024 lalu. Karmila merupakan politisi wanita asli Rokan Hilir yang sudah membuktikan sumbangsihnya untuk daerah kelahirannya dan Provinsi Riau secara umum. Memulai karir politiknya dengan menjadi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode 2009 hingga 2014. Dilanjut dengan menjadi anggota DPRD Provinsi Riau selama 2 periode sejak tahun 2014 hingga 2024. Dan pada pemilu 2024, Karmila Sari berhasil menjadi caleg untuk DPR RI dari Partai Golkar dengan perolehan suara sebanyak 89.835 suara. Halo Ibu. Halo, Baru sampai ya Bu? Waduh iya nih, siap-siap mau ini lagi. Oke, nah Anggun ini kan dari Perempuan Parlemen, pengen ikutin kegiatan Ibu seharian, sekalian pengen banyak tanya-tanya. Oh, silakan. Boleh ya? Oke Bu, kita sambil jalan aja kali sambil nganterin Ibu ke ruang rapat. Bu, Anggun pengen tanya deh, ini pertama kali Ibu turun jadi anggota Dewan, keinginan untuk menjadi anggota Dewan itu berdasarkan apa Bu? Ada nggak dasarnya? Oh iya, kalau jadi anggota Dewan tentu pertamanya tentu ya namanya juga bersama rakyat untuk memperjuangkan aspirasi. Gitu. Kalau awal memang motivasi saya itu ya pasti pengen gimana kampung saya, daerah saya itu berkembang maju gitu, terutama untuk perempuannya. Perempuan itu sebagai sosok ibu dan tentunya juga perempuan itu punya kelebihan-kelebihan yang bagus. Nah kalau memang kita ini berpartisipasi, nah tentunya juga alhamdulillah kan saya sekarang di Komisi 10 dulu juga di DPRD Provinsi Riau. Lama juga saya di komisi yang membidangi pendidikan. Kalau perempuannya bagus, tentu secara tidak langsung mendidik anaknya pasti jadi lebih hebat. Karena dia sudah tahu skemanya, dia sudah tahu frame-nya, bagaimana membentuk anak ini, apalagi kita harus sesuaikan nih dengan kebudayaan dan kebiasaan seperti sekarang. Nah ini mudah-mudahan nanti juga hari ini kan kita RDPU ada berbagai kementerian, harus banyak nih program yang mensupport bagaimana pendidikan anak untuk menuju generasi emas itu harus betul-betul tercapai. Gitu. Ya itulah landasan Ibu akhirnya concern ke pendidikan karena memang basicnya dari perempuan dulu nih. Perempuan adalah ibaratnya sekolah pertama untuk anak-anak dan akhirnya pendidikan di Indonesia juga akan baik dengan sendirinya berawal dari perempuan. Ibunya harus lebih pintar karena memang waktu lebih banyak, tanggung jawab memang agak sedikit lebih tinggi besar, ya beda kalau seorang ibu. Nah bapak juga seperti itu ya, dua-duanya sih saling melengkapi. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ibu udah selesai. Lama ya? Enggak sih. Lumayan agak heboh. Lagi semangat-semangat teman. Kita lanjut lagi ya Bu ya obrolan kita tadi kan sempat kepotong karena Ibu harus
rapat dulu kan konsinyering dengan Komisi 10. Alhamdulillah sih udah selesai. Udah selesai nih ya Iya. Bu ya. Nah, tapi Bu, tadi tuh masih banyak banget pertanyaan yang pengen Anggun tanyain ke Ibu. Karena kan di sini kita masih membahas terkait dengan woman empowerment nih yang Ibu memang galakan atau giatkan dari dulu Ibu perjuangkan. Selain dari jalur pendidikan, peran perempuanan juga Ibu terus kejar. Tapi Bu, ada nggak sih sebenarnya sosok yang jadi acuan Ibu untuk akhirnya Ibu bergerak di bidang itu? Ya. Kalau untuk politik pasti saya penyemangatnya orang tua sendiri. Karena memang beliau ini ayah ya, terutama memang terus bergelut di bidang politik walaupun di belakang layar. Tapi itu sangat apa ya namanya kalau saya bilang tuh sangat mengguidance lah, menyemangati dan memberi contoh. Jadi ngomong tuh nggak hanya ngomong aja tapi juga memberi contoh. Dan alhamdulillah juga ya seperti sekarang saya kan di periode keempat ya beliau memang betul-betul supportful termasuk juga keluarga. Nah kalau untuk woman empower woman ini ya pasti saya lihatnya dari sisi perempuan. Semua perempuan sekarang kan udah banyak yang hebat-hebat ya. Artinya perempuan itu diberikan kesempatan, ada tanggung jawab dan dia kasih performnya kepada orang banyak bahwa saya mampu, saya tanggung jawab. Dan biasanya perempuan kalau sudah berhasil mereka juga sibuk untuk mengempower woman yang lain gitu. Karena mereka juga ingin bagaimana makin banyak perempuan-perempuan yang berhasil. Karena kalau perempuannya pinter, perempuannya bisa berbuat yang secara positif, otomatis ke bawah juga kan ke anak-anak yang di rumah. Ditularkan ya. Iya, karena kan ya namanya orang tua, kita sebagai ibu pasti mendidik anak-anak juga, tentunya juga yang di sekeliling kita untuk ya gimana mereka jadi lebih baik lah, bisa berbuat lebih banyak untuk orang yang secara positifnya. Ini kan ya tadi kan Ibu bilang nih ke Anggun bahwa di sini peran perempuan itu bisa ditularkan ke anaknya, ke lingkungannya bahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat lagi, tentunya kan perlu ada landasan hukum yang jelas ya Bu ya. Apakah disupport betul atau oleh pemerintah atau tidak? Nah menurut Ibu apakah di sini pemerintah sendiri tuh udah mensupport kebutuhan dari perjuangan perempuan itu sendiri nggak sih Bu? Iya, kalau dibandingkan dari pokoknya setiap tahun tuh ada progres yang bagus. Kemarin waktu saya di DPRD sempat saya menjadi ketua Pansus Pengarus Utama Gender. Jadi ada di beberapa pasal itu bagaimana ada persentase setiap dinas itu PUG-nya atau memberdayakan gender itu minimal program-program mereka di 30%. Nah kalau kita lihat secara keseluruhan sih masih 17%. Tapi kalau secara program aplikasi kita lihat mungkin sudah mulai perempuan dikasih jabatan, sudah mulai perempuan dikasih tanggung jawab, sudah mulai perempuan banyak diberdayakan untuk pimpinan dan hal-hal lain itu sudah semakin lebih baik. Artinya progres-progres ini kan memberikan kesempatan dan kepercayaan yang semakin lebih lah untuk perempuan gitu. Ya kita juga nggak heran banyak juga perempuan-perempuan yang jadi pimpinan-pimpinan di politik kan, di parpol juga mungkin ya di parlemen. Jadi sekarang itu kondisi sudah berbeda dengan IT juga dengan lifestyle dan kebudayaan kita yang sudah semakin berubah. Artinya kesempatan untuk perempuan itu jauh semakin lebih baik lah dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Betul sekali. Ibu menarik sekali sepertinya tuh ini Ibu karena memang sudah bergerak lama ya di bidang pemberdayaan perempuan ini akhirnya Ibu sangat menguasai nih. Nah, Anggun habis ini tuh masih pengen ikutin kegiatan Ibu. Ibu katanya masih mau nemuin anak-anak di klub futsalnya ya? Iya. Oke, nanti aku boleh ikut ya Bu ya? Boleh dong, Oke. jadi nanti biar kenalan juga, ini kita kan ada KS Futsal Putri. Nah bagaimana nanti coba tanya sama mereka, semangat mereka untuk latihan, apalagi nanti persiapan untuk Liga Pro. Oh iya, nanti kita ngobrol lagi di sana sambil kita ngeliat. Oke Ibu, kalau kayak gitu kita langsung aja jalan kali ya, karena mengejar waktu. Siap. Selain menjadi anggota DPR RI, Karmila Sari adalah owner sekaligus manajer dari tim futsal putri yang bernama KS Futsal. Tak main-main, atas kerja keras dan kedisiplinan yang ia terapkan, tim binaannya ini berhasil meraih tiket ke Women Pro Futsal League 2024-2025. Usai menjadi runner-up pada Liga Futsal Nusantara 2024 yang diselenggarakan di Gor Pancasila Universitas Gadjah Mada pada Agustus 2024 lalu.
Ayo anak-anak KS. Nah, salam sama ibunya dulu. Dari jam berapa tadi latihan? Jam 7. Oke, nah pemirsa kita sudah masuk di segmen ketiga dan saya masih bersama dengan Ibu Karmila Sari. Nah ini adalah satu sisi yang berbeda dari Ibu Karmila karena ternyata dia hobi olahraga dan juga sudah membentuk tim futsal perempuan. Ibu ini dia tim yang sudah dibangun ya Bu ya? Iya, alhamdulillah ini anak-anak kurang lebih sebenarnya totalnya ada 16. Ini saya bersama Coach Ranto bina KS Futsal Putri. Ada yang masih sekolah, ada yang kuliah juga. Ibu, sambil aku mau tanya-tanya, kita sambil menikmati anak-anak sedang berlatih nih ya. Iya. Bu, tapi kalau boleh tahu, ini kan adalah sebenarnya kalau kita bisa bilang cukup memakan waktu dan menyita waktu Ibu ya, yang cukup padat ya. Tapi apa sih latar belakangnya yang akhirnya Ibu mau membangun KS Futsal ini? Kalau saya dulu awalnya pernah di Komisi 5. Jadi Komisi 5 di DPRD Riau itu membidangi salah satunya adalah pemuda dan olahraga. Nah, kita lihat perkembangan banyak, tidak hanya di beberapa provinsi, hampir semua ya, apalagi mungkin timnas dan lain-lain. Banyak perkembangan daripada atlet ini begitu masa depannya ya produktif oke, begitu udah slow ya kondisi masa depan agak gimana ya, kurang, kalau kita bilang tidak secemerlang sebelumnya. Nah, melihat dari perkembangan itu, saya mulai dari awal anak-anak ini, bagaimana kita didik, mereka mampu di futsal putri sesuai potensinya, tapi juga melihat masa depannya. Nah, karena putri, saya juga terpanggil sebagai perempuan, bagaimana memperbanyak perempuan-perempuan yang tangguh, mandiri, inovatif, dan mereka tuh bisa menjaga dirinya dan dia sangat menyayangi dirinya dan mampu memanfaatkan potensinya, terutama ya seperti ini di bidang olahraga. Saya kan senang banget nih dikasih kesempatan. Sekarang kan sebagai wakil rakyat, memang saya dulu mulai dari kabupaten, 1 periode, provinsi 2 periode, dan alhamdulillah sekarang kan berlanjut nih di DPR RI 1 periode. Nah, artinya begitu kita dikasih kesempatan, dikasih kelebihan, kita juga harus bisa membina orang untuk membuat perempuan ini lebih baik, ya. Misalnya seperti ini di bidang olahraga. Nah, kalau kita membina tentu harus ada maksimal, yang kita bina ini harus ada hasilnya. Kita inginnya woman empower woman itu terus. Karena dengan woman empower woman ini membuat melengkapi dunia ini. Karena kita tahu banyak perempuan ini seperti kadang-kadang minder ya. Kita ini kan patriarkinya sangat tinggi. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya secara tidak langsung loh. Secara tidak langsung menempatkan bahwa perempuan itu dia punya harga diri. Orang yang bisa pengakuannya itu diakui. Sehingga secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti pelecehan, KDRT itu bisa berkurang. Kenapa? Dianya aja mandiri. Dan tentu juga dia bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bisa memanfaatkan potensinya, bagaimana dia mandiri, kreatif itu lama-lama terbentuk. Nah, kalau misalnya kita anggap kita dikasih kesempatan seperti ini, ya udah ciptakan perempuan-perempuan lain sehingga semakin banyak ini malah lebih bagus. Jadi Ibu sebenarnya memang bertujuan untuk mengangkat jati diri perempuan ya. Derajat perempuan di mata masyarakat bukan hanya untuk menggeser seolah-olah wanita ini lebih dominan, tapi justru menyetarakan ya Bu ya, bahwa kita punya peran yang sama. Baik Ibu, ini sangat menarik sekali obrolan Ibu sepanjang hari yang udah nemenin Ibu. Ibu terima kasih waktunya. Semoga apa yang Ibu sedang perjuangkan termasuk woman empowerment ini benar-benar mengena ke hati perempuan di Indonesia. Amin, amin. Harus banyak nih yang bisa bantu perempuan, bina perempuan jadi perempuannya banyak yang lebih hebat. Dan tentu juga makin banyak perempuan yang dihargai. Ya baik, harus. Baik pemirsa, itulah tadi sesi kita hari ini. Seharian sudah ngikutin Ibu Karmila Sari untuk memberi tahu atau mencari tahu apa sih tujuan dari Ibu menggalakkan woman empowerment. Semoga episode kita kali ini membawa inspirasi untuk perempuan di Indonesia.